Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger, berikut ini garis besar pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Mati Seperti Benih. Pekan ini pelajaran Sekolah Sabat kita menekankan mengenai kerelaan kita untuk mati bagi dosa. Dan juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus kita miliki agar kita dapat melayani Tuhan dan melayani sesama. Penting untuk dipahami, arti mati bagi dosa adalah dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu menolak kendali dosa. Kita menjalani hidup yang taat kepada Tuhan dan melayaninya. Dan kemudian kita memiliki pikiran Kristus agar kita dapat mengikuti pengorbanannya. Mari kita ikuti ulasan berikut ini. Prinsip pertama yang harus kita miliki untuk melayani Tuhan dan melayani sesama adalah kepatuhan atau ketaatan. Di dalam ayat inti pelajaran Sekolah Sabat kita katakan, agar biji gandum dapat menghasilkan banyak buah, maka biji gandum itu harus jatuh terlebih dahulu ke tanah, kemudian dia mati dan akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Ini dapat saja menggambarkan tentang pengorbanan Kristus. Ia taat sampai mati, dan kematiannya membawa kehidupan bagi banyak orang yang seharusnya mati karena dosa-dosa. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa akibatnya? Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Berdasarkan kedua ayat ini dapat dipastikan bahwasanya seluruh orang berdosa, seluruh manusia seharusnya mati. Tetapi kita bersyukur, ada yang rela untuk menggantikan kita. Dialah Yesus. Tentu bukan hal yang mudah bagi Yesus. Dia harus lakukan 3 hal berikut ini untuk dapat menjadi juru selamat. Pertama, Filipi 2 ayat 6 dan 7 katakan, ia harus meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa, menerima keadaan menjadi manusia yang terbatas. Kemudian Filipi 2 ayat 7 katakan, ia harus menerima keadaan menjadi seorang hamba. Dan Filipi 2 ayat 8 katakan, ia harus patuh atau taat bahkan sampai mati. Inilah teladan pelayanan yang harus kita tiru dari Yesus. Yesus memperagakan kepatuhan yang sempurna kepada Bapa. Dan dia rela menanggung ketidaknyamanan untuk melayani orang lain. Dapatkah kita juga patuh kepada Tuhan atas apa yang diperintahkannya bagi kita? Prinsip yang kedua adalah rela berkorban. Prinsip rela berkorban jelas terlihat dalam pelayanan Yesus. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika Yesus rela berkorban bagi saya, bagi kita semua, bahkan nyawanya dikorbankan untuk menyelamatkan kita, lalu apa yang harus rela kita korbankan demi melayani Tuhan dan juga sesama? Roma pasal 12 ayat 1 katakan, kita harus mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ayat yang kedua menjelaskan, dengan tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kemudian kita harus memperbaharui pikiran kita. Dan kemudian kita harus mengetahui dan melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Prinsip yang ketiga adalah mau mendengar. Kita hidup di zaman di mana orang hanya mau untuk didengar, tidak mau mendengar. Kita perlu mendengar. Dan bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang kita dengar. Yang kita dengar dari Tuhan. Kitab 1 Samuel mencatat tentang 2 tipe pendengar.
Di dalam 1 Samuel 2 ayat 16 dan 25, ada Hofni dan Pinehas, orang yang hanya mau didengar. Ketika mereka tidak menerima apa yang mereka minta, mereka akan emosi dan meluapkan kemarahannya. Kemudian 1 Samuel 3 ayat 10, ada Samuel yang mau mendengar dan bahkan melakukan apa yang didengarnya. Apa hasil dari kedua tipe pendengar ini? Pertama, dalam 1 Samuel 2 ayat 24 dikatakan, sikap tidak mau mendengar yang dimiliki oleh Hofni dan Pinehas menimbulkan pelanggaran. Dan akhirnya, Hofni dan Pinehas mati karena pelanggaran mereka. Kemudian 1 Samuel 3 ayat 19, Samuel yang mau mendengar itu dan mau melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan, dia disertai Tuhan, dan kemudian dia menjadi nabi Tuhan. Kita perlu mengikuti apa yang Yesaya pasal 50 ayat 4 katakan. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita perlu mendengar dari Tuhan, dan kemudian melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Prinsip yang keempat, membatasi rasa percaya diri. Yang saya maksud dengan membatasi adalah jangan sampai kita lebih mengutamakan atau mengandalkan pikiran dan pertimbangan kita dibanding dari mempercayai firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 13, Raja Saul yang lebih mengandalkan pikirannya sendiri daripada apa yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. 1 Samuel 10 ayat 8 katakan, Nabi Tuhan yaitu Samuel sudah mengatakan agar dia menunggunya untuk datang selama 7 hari. Dan Nabi Samuel akan mengorbankan korban keselamatan baginya. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 12, Saul membuat korban keselamatan bagi dirinya sendiri. Mengapa dia berani lakukan hal itu? Saul mengandalkan pikirannya, pertimbangannya, dan pengamatannya sendiri. Dia ketakutan dengan bangsa Filistin yang menyerang, sampai dia lupa bahwa Tuhan sudah memberi perintah kepadanya. Akibatnya, Tuhan menolak Saul. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Prinsip yang kelima, Tuhan harus menjadi yang utama. Pada pelajaran hari Kamis, dikatakan bahwa Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan ini. Tetapi seringkali mungkin kita tidak menganggap Tuhan yang utama. Ada hal lain yang lebih kita utamakan untuk lakukan daripada datang kepada Tuhan. Sebagai contoh, orang yang memiliki masalah atau beban dalam pikirannya akan melampiaskannya kepada hal-hal lain yang dia rasa dapat menyukakan hatinya. Mungkin saja dia pergi berbelanja, menghabiskan uang yang dimilikinya, makan dengan gelojoh, atau hal lain, dan lupa untuk datang kepada Tuhan. Atau mungkin kita bermasalah dengan orang-orang terdekat. Suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan suami. Dan kemudian bukan datang kepada Tuhan, melainkan berpikir untuk mencari pasangan yang lain sebagai pengganti. Ini semua hanya akan merusak kesetiaan kita kepada Tuhan. Hanya campur tangan Tuhan saja yang akan menolong kita menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Di dalam kitab Ezra dan juga kitab Zakaria, kita mengetahui bahwa Zerubabel, pemimpin pembangunan bait suci Tuhan, menghadapi banyak tantangan. Banyak yang mengancam, banyak yang menolak proses pembangunan bait suci itu. Dan untuk meneguhkan hati Zerubabel, Tuhan berfirman kepadanya melalui Zakaria. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya, Tuhan ingin Zerubabel mengetahui bahwa kuasa Tuhan yang membuatnya mampu memulai pembangunan itu, dan kuasa Tuhan juga yang akan memimpinnya untuk menyelesaikan pembangunan bait suci itu. Tidak akan ada kekuatan yang lain yang dapat mengganggu pekerjaan pembangunan bait suci itu. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga mendapat berkat lewat pelajaran ini. Selamat berdiskusi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.